Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Saryata Nafisa Purnama. Di video kali ini kita akan belajar mengenai BGP. Sekarang kita akan belajar dulu tentang konsep BGP. Teman-teman tahu ya bahwa EIGRP dan OSPF itu masuk pada IGP atau Interior Gateway Protocol. Dan untuk BGP sendiri itu masuk pada EGP atau Exterior Gateway Protocol. Nah, bedanya dari EGP dan IGP itu di IGP ada AS dan untuk di EGP itu adalah inter. Nah, apa sih AS itu? Jadi AS itu kita ibaratkan sebagai perusahaan. Misalkan di sini ada google.com. Nah, Google itu kan ada banyak router ya teman-teman. Di sini misalkan ada router, kemudian ada server. Nah, untuk AS-nya itu misalkan 100. Terus di sini juga ada facebook.com. Di sini ada Facebook dengan banyak router dan juga servernya. Dan untuk AS-nya itu adalah 200. Kemudian di sini juga ada Twitter dengan banyak router dan juga server. Dan AS-nya adalah 300. Misalkan router dan server. Oke, berarti di sini kan banyak ya teman-teman router dan servernya. Nah, di sini kita harus menggunakan BGP untuk EIGRP dan OSPF itu kita menggunakan di dalam perusahaannya. Yaitu misalkan router ketemu router itu menggunakan EIGRP atau OSPF. Nah, untuk menghubungkan dari Google ke Facebook atau Facebook ke Twitter dan Twitter ke Google itu kita menggunakan BGP. Jadi untuk menghubungkan semua ini itu kita harus menggunakan BGP. Begitu ya teman-teman. Sekarang kita coba lihat bgp.h.net. Nah, bisa dilihat ya di sini kita menggunakan internet PT Telekomunikasi Seluler. Di sini kita bisa klik yang AS 23693. Kita klik. Nah, ini adalah AS info ya teman-teman. Di sini ada IP-nya berapa dan banyak info lainnya. Kita ke grab v4 atau IP versi 4 ya. Bisa dilihat di sini ada topologi jaringan pada perusahaan-perusahaan ya teman-teman. Ada NTT Amerika. Di sini juga ada Token Communication dan lain-lainnya ya teman-teman. Ini adalah topologi internet yang menggunakan BGP. Nah, seperti ini untuk konsep dari BGP. Nah, sekarang kita akan men-setup topologi 2 router. Kita masukkan 2 router. Terus kita tambahkan juga 2 PC. Kemudian kita hubungkan dari router ke router. Kemudian router ke PC-PC-nya. Terus kita buat dulu IP-nya. Untuk di G00 di router 1 ini adalah 10.10.10.1/30 dan di G00 router 2-nya adalah 10.10.2/30. Terus di G01 router 1 itu adalah 192.168.1.1/24. Dan untuk PC-nya adalah 192.168.1.2/24. Untuk di router 2 di G01-nya adalah 192.168.2.1/24 dan di PC-nya adalah 192.168.2.2/24. Oke, langsung saja kita konfigurasikan IP-nya di routernya ya. Kita ke router 1 dulu. Kita shutdown dulu interface-nya. Kita masuk ke interface range gig 00 sampai 1. Kemudian no shutdown. Exit.
Sekarang kita masukkan IP-nya. Untuk di gig 00 itu adalah 10.1 dengan prefix 30 ya teman-teman. Kita masuk ke interface gig 00. Kita masukkan IP address-nya adalah 10.10.10.1 dan untuk subnet max-nya adalah 255.255.255.252 karena prefix-nya itu 30. Sekarang kita ke interface gig 01. IP address-nya adalah 192.168.1.1 dan subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Ini untuk prefix 24 ya teman-teman. Enter. Selesai. Kita ke router 2. Kita masuk ke interface range gig 00 sampai 1. Terus no shutdown. Lanjut kita masukkan IP-nya. Kita masuk ke interface gig 00 di router 2 itu adalah 10.10.2 dan subnet mask-nya adalah 255.255.255.252. Oke, terus kita ke interface gig 01. Kemudian IP address-nya 192.168.2.1 dan subnet mask-nya masukkan. Oke, selesai. Sekarang kita setting IP di PC-nya. Untuk di PC1 itu adalah 192.168.1.2. Subnet mask-nya kita masukkan. Dan default gateway-nya adalah 192.168.1.1. Selesai, kita ke PC2 192.168.2.2. Default gateway-nya adalah 192.168.2.1. Oke, selesai ya teman-teman. Ini adalah untuk main setup topologi dua router. Selanjutnya kita akan konfigurasi BGP-nya. Langsung saja kita ke router pertama. Nah, untuk konfigurasi BGP itu adalah router BGP. Kita tanda tanya. Untuk di BGP itu kita masukkan autonomo system number, artinya di router kedua atau router yang terhubung itu semuanya harus sama. Oke, misalkan di sini adalah router BGP 1, kita enter. Nah, sebelumnya untuk melakukan dynamic routing itu kita harus mengadvertiskan dulu ya teman-teman. Untuk yang IRP itu kita akan langsung ke network dan kita masukkan IP yang akan kita advertiskan. Kemudian untuk OSPF itu kita juga masuk ke network dan kita memasukkan wildcard path. Kemudian area 0. Nah, untuk di BGP ini kita harus memasukkan tetangganya dulu ya teman-teman, yaitu di sini untuk tetangganya adalah 10.10.2/30. Jadi untuk 10.10.2 itu adalah tetangganya dari 10.10.1 ya teman-teman. Artinya kita harus ketikkan dulu naik port 10.10.2 yaitu IP tetangga kita. Kemudian kita tanda tanya lagi. Nah, lalu di sini kita ketikkan remote AS. Terus tanda tanya lagi. Di sini ada yang namanya AS of remote network. Nah, untuk remote AS network ini artinya bahwa misalkan suatu perusahaan ini adalah Google. Misalkan di sini adalah Google dan untuk di router 2 ini adalah Facebook. Untuk yang Google ini AS-nya adalah 1. Dan untuk yang Facebook atau router 2 ini adalah AS-nya 2. Jadi di sini untuk BGP 1 itu akan menjadi AS1 ya teman-teman. Dan untuk tetangganya atau router kedua itu adalah AS2. Artinya di AS di sini adalah naik port 10.10.2 yaitu IP tetangganya, kemudian remote AS, dan di sini kita memasukkan remote AS2 ya teman-teman, bukan 1 karena di sini
adalah kita memasukkan IP dari tetangganya. Oke, kita enter. Selanjutnya kita akan mengadvertiskan IP yang akan kita promosikan, yaitu kita ketikkan network 10.10.0. Kita tanya lagi. Nah, di sini itu ada network max. Sebelumnya untuk OSPF itu kita menggunakan wildcard page ya teman-teman. Nah, untuk di BGP ini kita memasukkan subnet maxnya, yaitu kita ketikkan max. Untuk yang 10.10.0 itu adalah 255, 255, 255, 252. Itu untuk yang 10.0 karena prefixnya itu 30. Kita enter. Terus kita masukkan juga network 192.168.1.0 dan subnet maxnya kita masukkan yaitu 255, 255, 255.0. Selesai ya, itu untuk konfigurasi BGP di router pertama. Sekarang ke router kedua. Kita konfigurasikan yaitu router BGP 2. Terus kita masukkan IP tetangganya, yaitu neckborn 10.10.10.1 dan remote AS1 ya teman-teman. Terus kita masukkan networknya, kita advertiskan ya teman-teman, yaitu 10.10.0 dan kita masukkan maxnya yaitu 255, 255, 255, 252. Network 192.168.2.0 adalah 255, 255, 255.0. Selesai, kita coba cek to show IP BGP summary. Bisa dilihat di sini ya, ada 10.1, terus di sini juga ada state atau PXRCD. Ini artinya ada 4 IP di networknya ya teman-teman. Kita coba cek tabel routingnya. To show IP route. Bisa dilihat sekarang di sini ada B. Untuk B itu adalah BGP ya teman-teman. Oke, di sini ada 1.0 dan juga 2.0. Nah, artinya adalah sekarang PC1 dan PC2 itu sudah bisa saling berkomunikasi. Kita coba cek kirim paket. Awal-awal valid. Kita coba lagi. Nah, sukses ya teman-teman. Artinya konfigurasi BGP-nya sudah berhasil. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi BGP pada dua router. Sekarang kita akan mencoba menambahkan satu router lagi. Kita tambahkan satu router dan juga satu PC. Terus kita konekkan dari router ke router, terus ke PC. Terus kita buat IP-nya untuk di gig 02. Di router 2 itu adalah 10.20.1/30. Dan untuk di gig 00 router 3 adalah 10.10.10.20.2/30. Kemudian untuk gig 01-nya adalah 192.168.3.1/24 dan divisinya adalah 192.168.3.2/24. Oke, langsung saja kita konfigurasikan IP-nya. Di router 2 ini kita tambahkan ya teman-teman, karena menambahkan network. Kita masuk ke interface gig 02. Kemudian no shutdown. Dan kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.20.1, kemudian subnet mask-nya kita masukkan. Selesai. Sekarang kita ke router 3. Kita masuk ke interface range gig 00 sampai 1, kemudian no shutdown. Terus kita masukkan IP-nya, kita masuk ke interface gig 00. Kemudian IP-nya kita masukkan. Di sini adalah 20.2 dan subnet mask-nya kita masukkan. Terus kita ke interface.
gig01 dan IP address-nya adalah 192.168.3.1. Kemudian subnet mask-nya kita masukkan. Oke, selesai ya teman-teman. Sekarang kita setting IP di PC-nya. IP-nya adalah 192.168.3.2. Subnet mask-nya kita masukkan dan default gateway-nya adalah 192.168.3.1. Oke, selesai ya teman-teman untuk men-setup topologi 3 routernya. Nah, langsung saja kita konfigurasi BGP di router ketiganya. Nah, sebelumnya kita tahu ya, untuk di router 1 ini menjadi AS1, kemudian router 2 itu menjadi AS2, dan di router ketiga ini akan menjadi AS3. Sekarang kita konfigurasi BGP-nya. Karena di router 2 ini menambahkan network, jadi kita konfigurasi juga di router 2. Kita masuk ke router 2, kemudian router BGP 2, kemudian netboard 10.10.20.2, remote AS3, kita enter. Kemudian kita akan mengadvertiskan yang network 10.20.0 dan subnet mask-nya kita masukkan. Selesai, kita ke router ketiganya. Di router ketiga kita masuk ke router BGP 3, kemudian kita masukkan IP tetangganya 10.20.1 dan remote AS2. Terus kita akan mengadvertiskan, langsung saja di router ketiga itu ada 10.10.0. Kita masukkan subnet mask-nya. Terus network 192.168.3.0 dan mask-nya adalah 255.255.255.0. Selesai ya teman-teman. Sekarang kita coba cek untuk tabel routingnya. To show IP route. Bisa dilihat di sini ada BGP tambahan ya teman-teman, yaitu 2.0 dan juga 1.0. Kita coba cek juga di router pertama. Show IP route. Di sini juga ada 3.0 yaitu yang di router ketiga dan ada 2.0 yaitu yang di router kedua ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba cek kirimkan paket dari PC3 ke PC1. Nah, sukses ya teman-teman. Kita coba juga dari PC3 ke PC2. Sukses juga ya teman-teman. Oke, seperti itu ya untuk konfigurasi BGP. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.